sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai kajian tafsir pagi ini ada titipan doa ya dari Bu Abu untuk keponakan beliau Susan Septriati Susan ya, Seliali, agar dimudahkan urusan keluarganya, suaminya untuk proses pembelian rumah di Indonesia, karena ini suaminya ini orang Rumania, supaya nanti yang bersangkutan bisa tinggal di Indonesia, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma yassir amrahu, Allahumma yassir amrahu, Allahumma yassir amrahu. Amin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Baik, subhanakallah, Allahumma la ilaha illa anta subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana illa Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tamtaksana ya Allah ya rabbal alamin wa ya arhamar rahimin. Baik, sekarang kita masuk ke halaman 328 tafsir surat Quraisy. Namun sebelumnya kita perlu sambut dulu ini tamu kita ya dari Cimahi jauh-jauh yang taklim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebenarnya banyak yang menghubungi itu. Ada yang dari Antapani, ada yang Gede Bage, ada yang dari Lembang. Cuman itu terkendala subuh tadinya gitu. Subuh ini perlu jihad lebih besar kalau subuh. Ya, jadi kalau subuh itu perlu jihad lebih besar karena itu dingin juga udara, termasuk juga perlu keberanian kan, karena subuh itu ya masih banyak lah gangguan-gangguan keamanan yang belum sepenuhnya terdetek oleh keamanan, masih ada aja. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan wa marhaban li akhil karim atas kedatangannya dan semangatnya, antusiasnya untuk talabul ilmi. Ini adalah jihad kita semua, jihadul ilmi. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarja. Barang siapa yang mencari ilmu, keluar rumah mencari ilmu, maka dia ada dalam jihad fi sabilillah. Andaikan kalaupun harus berkorban di jalan, maka itu dihitung sebagai syahid. Fa huwa fi sabilillah hatta yarja. Dan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Dan barang siapa yang menempuh talabul ilmi, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Jadi langkah Bapak-bapak sekalian ke tempat ini adalah langkah kita menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Dan lebih dari itu, semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kebaikan kita. Man shalla subha fi jamaatin kaman shalla lailah. Dalam hadis Tirmizi, Imam Muslim, Imam Ahmad meriwayatkan bahwa barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kata Nabi SAW, bagaikan sholat satu malam penuh. Man sholat subha fi jamaatin kaman sholla lailah. Jadi lumayan ya, kalau misalkan tahajudnya kelewat, witirnya kelewat, asal subuhnya itu datang ke masjid, itu satu malam pahalanya itu Allah sudah cover semua. Apalagi kalau plus tahajud di rumah, lebih dahsyat lagi ya. Kalau isya cuma separuh malam, Pak. Man sholal isya fi jamaatin kaman sholla nisfa lailah. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka dia dapat separuh malam. Tapi kalau subuh itu lailah kamilah kulliha, satu malam penuh sempurna. Itulah fadilah yang Allah berikan kepada orang-orang yang mau berjihad, mau bersabar melawan ngantuk, melawan dingin, melawan citiis untuk datang ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Da enakna musim mutande itu, Pak. Raos musim mutande itu 4/4. Raos gitu. Mungnya inilah jihad kita. Orang lain mah dulu jihad pakai pedang ngelawan Quraisy, ngelawan kufar Persia, Romawi. Sekarang mah jihadnya ngelawan tunduh sorangan, ngelawan hawa nafsu sendiri. Dan alhamdulillah tadi saya lihat dari depan soft kita 4 soft, meskipun soft keempatnya tidak penuh ya, tapi itu alhamdulillah perlu kita syukuri. Mungkin
mungkin baru pada pulang liburan jadi penuh lagi ya. Sebelumnya 3 soft sudah 4 soft sekarang udah mulai pulang liburan ya. Mudah-mudahan bisa istiqomah, bisa nambah softnya terus di belakangnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, surat Quraisy. Quraisy ini adalah surah Makkiyah, surat yang kategorinya kategori Makkiyah, artinya diturunkan sebelum hijrah. Jadi Makkiyah Madaniyah sekali lagi bukan diturunkan di Mekah atau Madinah, tetapi Makkiyah Madaniyah itu Makkiyah sebelum hijrah, Madaniyah setelah hijrah. Jumlah ayatnya ada 4 ayat. Nama surat yang berkah ini ada 2 penamaan. Pertama surat Quraisy, yang kedua surat Li'ilafi Quraisy. Ada 2 nama. Quraisy karena memang menerangkan tentang orang-orang Quraisy. Li'ilafi Quraisy karena menerangkan tentang ilaf itu tradisi. Ilaf itu tradisi, kebiasaan. Li'ilafi Quraisy, orang Quraisy punya 2 kebiasaan, punya 2 tradisi. Apa itu? Rihlatul Syita dan Rihlatul Saif. Mereka punya, karena watak orang Quraisy itu kan pedagang ya, bisnismen, sehingga mereka biasa melakukan ekspor impor. Di saat musim dingin itu mereka ke mana? Ke Yaman. Di saat musim panas mereka ke Syam. Membawa barang-barang di sana, dibawa ke Jazirah Arab, ke Quraisy, lalu dijual belikan di sana. Bahkan proses perubahan orang-orang Quraisy dari agama tauhid Ibrahimiyah menjadi penyembah berhala itu gara-gara itu juga. Jadi dulu ada seorang pemuka Quraisy bernama Amr bin Luhai. Itu senantiasa berniaga, berbisnis dari Arab ke Damaskus. Karena Damaskus itu mercusuar peradaban di kala itu, kan di bawah Romawi ya. Orang-orang Arab itu silau kalau melihat Damaskus. Caraang, saraya mobil lagi. 3 orang ke Singapura. Mercusuarnya. Nah, Amr bin Luhai ini ketika ke Damaskus melihat orang-orang sana kok pada nyembah patung. Jigana mau dicanda ke Mekah saya patung. Sugan jika kieu gitu kan. Sugan jika kieu. Bawa hiji mah. Pertama bawa si Uzza, lalu si Manat, lalu si Hubal di bawah tuh. Dan itu ada profilnya beda-beda tuh. Manat tuh apa, Hubal tuh apa, Uzza itu apa, beda-beda. Yang terbesar apa, adiknya itu apa, lalu adiknya lagi apa itu. Ada profilnya. Nah, jadi Amr bin Luhai itu kagum dan kaget dengan peradaban di Damaskus yang begitu hebat. Amr bin Luhai. Makanya dialah yang akan menanggung dosa para penyembah berhala sampai kiamat. Dia itu dibawa dari Damaskus ke Mekah. Mudah-mudahan Mekah juga Damaskus gitu. Maka Pak, jiwa inferior itu memang penyakit. Melihat kagum kaget dengan peradaban orang lain itu, inferior itu memang termasuk kekurangan psikologis lah, minder itu. Makanya Allah Ta'ala sedari awal memperingatkan orang beriman, la tamuddanna ainaika ila ma matta' bihi hayatid dunya. Wahai Muhammad, jangan engkau berpaling, jangan kau tatapkan matamu kepada orang-orang yang diberikan dunia sebegitu luasnya. Dalam ayat lain orang beriman ditegur, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Hai orang beriman, kamu jangan tertipu ku ugat-ugatna orang kafir di dunia. Taqallub itu kan ugat-ugat. Apa artinya? Gerak-gerik orang kafir. Kamu jangan ketipu, jangan takjub, jangan kaget, jangan minder, jangan inferior dengan gerak-geriknya orang kafir. Udah pasti minder Pak kalau orang nggak punya iman kuat mah. Peradaban luar biasa. Bisa nyangin gedung juga kayaknya batur mah gitu. Kita ya mungkin fitrah juga, fitrah manusia ketika melihat kemegahan itu merasa minder, wajar lah. Tapi jangan sampai minder itu sebagai teguran Allah, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Kenapa?
mata'nahum lumati'uhum qalilan, kami berikan mereka sedikit nikmat dunia, orang-orang kafir itu. Kemudian tetapi apa? Sumanaturhum ila adzabin syadid. Tapi nanti kami akan siksa mereka dengan azab yang pedih. Karena kekafirannya, bukan karena kekayaannya, karena kekafirannya. Jadi orang beriman diteguhkan oleh Allah Ta'ala jangan sampai tertipu, kaget, minder apalagi ya, dengan gerak-gerik dan kemegahan orang-orang kafir. Karena Allah memberi mereka sebagai istidraj, lalu nanti Allah akan hukum atas kekafirannya itu. Dan nikmat yang paling berbahaya mah nikmat istidraj. Kalau nikmat yang yang biasa begitu, tidak mudah deteksi ini anugerah atau ini ujian atau ini justru istidraj. Tapi kalau sudah istidraj kadang kita tidak merasakannya. Maka kekayaan itu bukan tanda ridho. Kekayaan itu bukan tanda ridho, bukan tanda rahmat, tetapi ujian. Apakah dengan itu dia bersyukur ataukah dengan itu dia tidak bersyukur. Nabi senantiasa mengajarkan sebuah doa. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa faj'atin naqmatik wa jami'i sakhatik. Itu doa Nabi. Doa Nabi berlindung kepada Allah dari 4 situasi, 4 kondisi. Nabi senantiasa berlindung kepada Allah dari 4 kondisi. Artinya apa? Nabi saja berlindung, apalagi kita. Yang pertama, Nabi berlindung kepada Allah dari hilangnya nikmat. Oh, itu penderitaan hidup yang paling berat, hilangnya nikmat. Hilangnya nikmat itu penderitaan yang paling berat. Pagi harinya dia berkecukupan, sorenya nggak punya seperak-perak acan. Pagi harinya jumlah keluarganya lengkap, sorenya udah berkurang 2, berkurang 1. Malamnya masih senang-senang menikmati makan dan minum, sorenya udah nggak bisa makan, nggak bisa minum. Nah, itu namanya hilangnya nikmat. Kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk berlindung kepada Allah dari kondisi pertama, kondisi hilangnya kenikmatan. Yang kedua, Nabi SAW berpesan kepada kita untuk berlindung kepada Allah dari merosotnya atau berkurangnya kualitas kesehatan kita. Wa tahawuli afiyatik. Kalau nikmat itu zawalu nikmatik. Zawal itu beda dengan tahawul. Kalau zawal itu hilang yang tidak berbekas, hilang sama sekali. Berlindung kepada Allah dari hilangnya nikmat tanpa ganti. Nah, kalau yang kedua, berlindung kepada Allah dari berkurangnya kesehatan. Ada sehatnya tapi berkurang. Berubah menjadi sakit, berubah menjadi penyakit. Itu situasi kedua. Kita diperintahkan oleh Rasulullah berlindung kepada Allah dari kondisi kedua, yaitu hilangnya atau berkurangnya keafiatan. Wa tahawuli afiyatik. Yang ketiga, wa fuja'atan naqmatik, dan murka Allah yang mendadak. Hukuman Allah yang mendadak. Itu harus kita waspadai. Kita minta perlindungan kepada Allah dari kemurkaan yang mendadak. Kalau Allah merahmati kita, itu Allah tidak akan menghukum kita secara mendadak. Bertahap, dikasih sedikit musibah, sedikit kesulitan, supaya kita kembali kepada Allah. Dikasih kesempatan bertobat. Tapi ada orang yang tidak Allah kasih kesempatan bertobat, tahu-tahu disikat langsung sekaligus, dan itu kita nggak bisa berlindung, nggak bisa lagi berlindung. Makanya Rasul memerintahkan kita berlindung dari situasi keempat. Apa itu? Kemurkaan Allah yang mendadak. Tidak bertahap. Kalau bertahap kita ada persiapan, tapi kalau sekaligus itu berat bagi kita. Dan situasi keempat yang kita diperintahkan berlindung itu adalah wajami sakhatik, dan kemurkaannya, ketidakridoannya. Kalau bahasa dari bahasa Arabnya, suhtun itu kan ada murido. Jadi kondisi keempat yang kita diperintahkan berlindung itu adalah kondisi Allah tidak ridho dengan kita. Bisa dengan cara doa, raditu billahi robba wa bil islami dina wa muhammadin nabiyyan wa rasulah. Kata Nabi, barang siapa yang baca raditu billahi robba 3 kali pagi, kata Nabi SAW, maka Allah ridho padanya. Nah, itu cara kita menjaga ridho Allah pada kita yang paling sederhana. Kita membaca dengan penuh keyakinan, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Itu 4 kondisi kita diperintahkan berlindung kepada Allah. 1, hilangnya kenikmatan atau rezeki atau
segala nikmat yang Allah berikan kepada kita supaya tidak hilang, kita berlindung kepada Allah. Yang kedua, merosotnya kualitas kesehatan. Yang ketiga, kemarahan Allah yang mendadak tanpa tanda-tanda, tanpa isyarat. Lalu yang terakhir, kita berlindung dari situasi terakhir, yaitu kondisi di mana Allah tidak ridho dengan kita. Mudah-mudahan kita bisa mendawamkan doa itu. Allahumma inna a'udzubika min zawali nikmatik wa tahawuli afiyatik wa hujaati nikmatik wa jami sakhatik. Bisa dicari di Google searching, bisa dicari itu itunya doanya. Nanti di print maka itu dibaca di Google biasa. Nanti kita print. Doa berlindung dari 4 situasi 4. Nah, jadi Quraisy itu punya tradisi sebelumnya, itu punya tradisi tauhid karena warisan Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa buktinya? Tawaf masih ada, tapi tawafnya sudah berubah. Tidak dibaju tawaf nanti. Beri kekeprokan. Tata ranjang beri kekeprokan jika cuma gelo gitu. Itu tawafnya orang Quraisy. Fitrahnya benar, karena apa? Karena seluruh yang kita pakai bisa jadi barang haram. Sehingga ketika kita tawaf harus bersih badan kita saja. Kesana takwilnya, tapi adalah caranya salah. Ya. Jadi khawatir ini baju dibeli dari uang haram, khawatir sarungnya tidak uang haram. Nggak sebenarnya tata ranjangnya tawafna supaya fokus suci bersih menghadap Allah sambil kekeprokan. Nanti apa zikir kita? Mun ayeuna tawaf gitu asli itu mang tos lami gitu nah. Kecager itu. Kecager. Tapi itulah dalam ayat sebutkan illa muka'an wa tasbih. Tawafnya orang-orang Quraisy muka'an wa tasbih. Taranjang dan bari kekeprokan. Itu parbuh benar-benar. Sudah merusak syariat Ibrahim. Tapi tawafnya ada karena itu manasik warisan Ibrahim. Tauhid juga masih ada dan contohnya banyak. Maka ayat menyebutkan kalau kau bertanya kepada orang Quraisy siapakah pencipta alam semesta, mereka pasti akan menjawab la yaqulunna khalaqahunnal azizul hakim. Bahwa yang menciptakan langit bumi alam semesta adalah al azizul hakim, Allah Subhanahu wa taala. Abdul Muthalib ketika Abraha menyerang Ka'bah, itu Abdul Muthalib mengatakan, kalau kamu mau menyerang Ka'bah, saya tidak akan ikut campur. Karena Ka'bah itu ada pemiliknya. Inna lil baiti rabban yahmihi. Ka'bah mah aya nu bogana. Pek wae hancurkeun kumaha gitu bahasa kita gitu. Ka Abraha. Orang Mekahnya pergi ke gunung-gunung karena mereka meyakini Ka'bah itu ada pemiliknya. Abraha masuk pasti disikat. Orang Mekah tuh ngingkah semua ke atas ke gunung-gunung. Abraha datang legeng di kejauhan, mau gajah segala macam, mau pasukan. Kata Abdul Muthalib, Abraha, kami main ingkah, sok bae hancurkeun we Ka'bah. Da anu bogana teh makeun we. Bahasa Kuningan mah kitu gitu. Benar kan, baru saja masuk ke wilayah Ka'bah, itu kuda-kudanya sudah terpelanting kan, tidak mau masuk. Memaksakan diri, akhirnya kan digempur ke tayran ababil. Al-Qur'an mengabadikannya. Farsalna alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Sijil itu adalah hijaru au ahjarun nar, batu neraka. Abraha itu kena kepalanya tembus sampai ke bawah kendaraan kudanya itu. Si batu itu tembus sampai ke kepala dia, badan dia dan tubuh hewan yang dia tunggangi. Mati semua. Itulah mereka orang Mekah itu meyakini bahwa tauhid itu adalah warisan Ibrahim. Akan tetapi penyimpangan tauhid itulah yang menjadi masalah bagi orang-orang Quraisy. Sudah mulai mendatangkan berhala. Mereka percaya sama Allah, tapi ke berhala juga percaya, itu masalahnya. Mereka meyakini syariat itu ada sejak zaman Nabi Ibrahim, namanya Al-Hanafiyah atau Al-Hanifiyah atau Al-Ibrahimiyah. Itu ajaran tauhid Nabi Ibrahim yang turun-temurun diturunkan, diwariskan di kalangan bangsa Arab, khususnya Makkah Al-Mukarramah di suku Quraisy. Tetapi penyimpangan itulah yang menjadi tugas Nabi Muhammad untuk meluruskannya. Nah, jadi li'ilafi Quraisy artinya tradisi Quraisy. Quraisy punya dua tradisi, berniaga ke Syam dan berniaga ke Yaman.
Sebelum Amr bin Luhai yang mendatangkan berhala dari Syam, itu orang Quraisy masih ada dalam tauhid warisan Nabi Ibrahim. Tapi Amr bin Luhai datang itu beberapa puluh tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Itu Quraisy sudah rusak akidahnya, sudah rusak tauhidnya, dan sudah menyembah berhala. Alasan berhala disembah itu alasannya satu, pertamanya menyampaikan doa kepada Allah. Tidak langsung menyembah berhala, tapi menyampaikan doa kepada Allah. Perantara, wasilah. Jadi ai ka Allah mah jiga naon kalau tor jiga urang mah moal nyampe doa teh. Geus bae ka ieu ka patung heula. Jadi nanti berhala nyampaikan kepada Allah, patung kan enggak punya dosa. Gitu. Jadi kita, nah itulah kesalahan persepsi orang Quraisy itu, tidak yakin doanya itu langsung didengar Allah, tapi harus disampaikan sama perantara ini. Dalam ayatnya kan disebutkan ma yuqarribuna ilallahi zulfa, bahwa kami itu menjadikan berhala itu tidak disembah, tapi zulfa. Apa zulfa itu? Zulfa itu dari zulfi bukan zulfi, zulfa. Zulfa itu apa? Kecintaan, perantara, wasitoh, perantara, menyampaikan doanya, menyampaikan ibadahnya. Kalau mau ibadah teh ka berhala heula, ke berhala nyampaikan ke Allah Ta'ala. Nah, persepsi bahwa Allah itu butuh perantara, itulah kesalahan berakidah kita, kesalahan tauhid kita, meyakini bahwa Allah butuh perantara, dan meyakini kita ini tidak layak menghadap Allah langsung, tapi harus perantara. Akhirnya yang awalnya perantara ujung-ujungnya disembah. Dan itu fakta, berhala kan ujungnya disembah. Awalnya sebagai perantara, ujungnya disembah. Dua-duanya salah, perantara juga salah, disembah apalagi lebih salah. Itu namanya syirik akbar yang dosanya adalah tidak diampuni dan mengeluarkan orang dari Islam kalau dia lakukan setelah dia berislam. Nah, apakah mirip dengan kita minta doakan kepada Ustaz? Iya. Tidak langsung ke Allah. Oh beda, kalau Ustaz itu kan makhluk hidup. Ya. Kalau berhala itu kan benda mati. Makanya dalam Islam yang diperbolehkan tawasulan itu adalah 4 hal. Satu, kita tawasul dengan sholawat Nabi. Yang kedua, kita tawasul dengan Asmaul Husna. Yang keempat, kita tawasul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Lalu yang kelima, kita tawasul dengan kondisi kita. Dan kata para ulama, tawasul dengan kondisi lebih paten. Contohnya apa? Nabi Ayub, Nabi Musa itu kan curhat kepada Allah. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, dari semua nikmat yang kau berikan kepadaku, aku sangat butuh. Makanya orang yang baca zikir itu kata ulama akan diberi pekerjaan, tempat tinggal, dan pasangan wanita. Bari diamalkeun Pak, mangga. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Yang baca doa itu kata ulama dapat 3 keutamaan, dapat 3 faedah. 1 mendapat pasangan, 2 mendapat tempat tinggal, 3 mendapat pekerjaan. Buktinya Pak, Nabi Musa alaihissalam. Dengan doa itu Nabi Musa dapat 3. Dinikahkan dengan putrinya Nabi Syuaib. Lalu kedua, diberikan tempat tinggal selama 10 tahun, samannya Hijaz 8 tahun maaf. Lalu yang ketiga, diberi pekerjaan, yaitu berkebun di ladangnya Nabi Syuaib alaihissalam. Jadi kalau pemuda kemudian dia perlu pekerjaan, perlu pasangan, perlu apalagi tempat tinggal, baca doa ini. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Itu ada di surat, silakan dicari ya. Kata kuncinya bisa kata kunci fakir, lima anzalta ilayya min khairin fakir. Nabi Musa bertawasul kepada Allah dengan kondisinya yang kekurangan. Allah kabulkan. Nabi Ayub bertawasul kepada Allah dengan kondisinya. Anni masadnya dur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku tertimpa dur itu madarat, dan Engkau Maha Pengasih Penyayang. Nabi Ayub tidak curhat dengan penyakitnya. Ya Allah, atil-atil deui, ya Allah. Gatel, tidak, tapi anni masadnya itu ada para nabi kepada Allah. Anni masadnya dur. Ya Allah, aku tertimpa madarat ini, dan Engkau Maha Pengasih Penyayang. Tidak minta sembuhkan, tapi Engkau Pengasih Penyayang. Memuji dan menyanjungnya. Makanya Pak, kalau kita lihat tafsir Al-Fatihah, ada sebuah hadis yang bagus perlu saya sampaikan. Ini hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah dalam Sahih Targhibnya.
afdalul dzikri la ilaha illallah wa afdalud du'a alhamdulillah. Doa paling afdal itu adalah banyak memujinya. Doa paling afdal adalah banyak memujinya dengan alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Karena Allah mah tahu hajat kita, Pak. Kebutuhan kita, hajat kita Allah Maha tahu. Maka tugas paling utamanya banyak memujinya. Banyakin asmaul husnanya, banyakin alhamdulillahirabbil alaminnya, banyakin puji-pujinya. Puja, puji, sanjung, kemudian takzim, tasyrif kepada Allah banyakin. Karena Allah Maha tahu kebutuhan kita. Kalaupun kita menyebutkan butuhnya apa, itu sebagai bentuk kefakiran kita kepada Allah saja. Bukan karena Allah tidak tahu hajat kita. Makanya Nabi mengatakan afdalul dzikri la ilaha illallah. Tapi kalau afdalul doa alhamdulillah. Maka memohon kepada Allah dengan banyak menyebut pujian-pujiannya itu jauh lebih afdal daripada kita banyak menyebut kebutuhan-kebutuhannya. Dipapai kebutuhan Allah. Ya Allah, urzuqni kulkas wa sayyarah. Anda teh baitun kabir wa zaujah sholihah. Pangabutuna ada absen. Hari puja-pujana jarang. Sok sehari alhamdulillah 1.000. Subhanallah 1.000. Istighfar 1.000. Sholawat 1.000. Sedikit. Hari pametana di absen. Aya nu butuhna zaujah sholihah, baitun kabir, sayyarah kabiro, kulkas kabir. Salah satu abu kulkas 3 pintu. Ya Allah berikan aku mobil 2 pintu. Diberi kolbak gitu. Bukan Ferrari, kolbak 2 pintu tuh. Kan sama 2 pintu dengan Ferrari. Dan doanya tidak jentra, doanya ya Allah urzuqni sayyarah bait. Ya Allah karuniai aku mobil 2 pintu. Di dalam pikirannya tuh Ferrari dan nyebutnya 2 pintu unggul ya udah. Ayo kolbak pasir tuh gitu. Itu sama-sama 2 pintu ya. Ya Allah berikan aku rezeki yang aku hanya sekedar menunjuk saja gitu, aku dapat penghasilan tukang parkir. Itu gitu kan. Gitu. Ya Allah berikan aku rezeki dengan aku duduk saja. Hanya tukang tunggu WC umum duduk saja. Rezekinya ngalir gitu. Jadi Allah Maha tahu, Allah Maha baik dengan kebutuhan kita, Maha tahu. Makanya kata Rasul banyakin doa itu dengan banyak memujinya. Afdalul dzikri la ilaha illallah wa afdalud du'a alhamdulillah. Nah itu ya Pak Haji, jadi tawasul yang masyru' yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW itu yang pertama adalah tawasul dengan asmaul husna, banyakin asmaul husnanya. Apa ayatnya? Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki banyak asmaul husna. Berdoalah dengan nama-nama itu. Yang kedua, salawat Nabi. Ibnu Taimiyah mengatakan doa yang tanpa salawat tidak akan sampai kepada Allah. Kullu doa ya biduni sholatin ala nabi mardudun. Bahkan Ibnu Taimiyah mengutip dari hadis Nabi bahwa salawat doa itu tanpa salawat itu tidak akan sampai kepada Allah SWT. Dalam sebuah hadis Ibnu Taimiyah mengatakannya minimal 3 kali dalam doa itu salawatnya. Ketika awal, ketika tengah, lalu di akhir. Itu adalah cara kita berdoa. Setelah astagfirullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, lalu nanti di tengah juga sampaikan Allahumma sholli ala Muhammad, lalu di akhir lagi Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menafsirkan hadis Nabi bahwa doa yang tanpa dibarengi dengan sholawat itu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat ya. Ada riwayat yang lebih jentre lagi malah. Muawiyah bin Abi Sufyan datang menghadap Rasul, ya Rasulullah, saya tuh ingin berdoa, tapi ingin juga sholawat. Gimana kalau doa saya itu sepertiganya sholawat? Kata Nabi, oh bagus itu. Semoga Allah memuliakan Anda. Lalu datang lagi, kalau setengahnya sholawat gimana? Oh bagus, alhamdulillah. Terus lakukan itu. Semoga Allah mendapatkan kemuliaan bagi Anda. Yang terakhir, ya Rasulullah, bagaimana kalau 2/3-nya? Kemudian setelah itu bagaimana kalau doa saya disibukkan dengan sholawat? Kata Nabi, tughfar dzunubuka, nanti dosa-dosamu akan Allah ampuni. Wa tudhhab hamumuka, wa tudhhab humumuka, dan kegundahanmu akan Allah angkat. Wa tuqda hajatuka, dan hajat-hajatmu akan Allah penuhi. Jadi orang yang mau doa tapi disibukkan dengan sholawat, akhirnya banyak sholawatnya, kata Nabi,
tughfar dzunubuka, dosamu akan diampuni. Wa tudhhab hammuka au humumuka, kegundahan kegelisahanmu akan Allah angkat. Lalu yang ketiga, wa tuqda hajatuka, dan hajat-hajatmu akan dipenuhi Allah SWT. Bayangkan kalau doa kita sholawatnya banyak, doanya banyak, lebih hebat lagi. Yang sholawat saja sibuk dengan sholawat, doa anak teka baca, itu Allah berikan 3 keutamaan: diampuni, diberikan hajatnya, lalu diangkat kegelisahannya. Itu sabda Nabi kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Makanya sholawat itu kunci dari segala kunci kebaikan saat kita berdoa atau melakukan sesuatu. Dan Allah memerintahkan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi sallu alaihi wasallimu taslima. Cuman mohon maaf Pak, arti sholawat itu tidak mesti sholawatan. Sholawatan di kita mah kan kesannya tuh harus kusapeker atau kudu tarik tas sholawatan jangan gitu. Sholawat itu adalah mengucapkan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, atau qala sayyidina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Itu namanya sholawat. Jadi persepsi orang bahwa sholawat itu harus dengan cara sholawatan itu tidak tepat. Yang namanya sholawat itu adalah zikir Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kan di kita mah enggak cenah anu tara dina sapeker sholawatana tara sholawat cenah, kan salah. Sampai sekarang mungkin orang sholawatnya dengan diam-diam dalam zikirnya, dalam kehusuan tahajudnya, dalam qiyamul lailnya, di tengah malam bersalawat kepada Nabi. Itu kan banyak sholawat. Tapi karena tegogoro karena sapeker, tara sholawatan cenah eta. Itu keliru kalau memahami sholawat adalah sholawatan. Kalau sholawatan itu adalah cara bersalawat yang dinyaringkan. Tapi hakikat sholawat itu adalah mengucapkan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Akhirnya apa? Kesimpulannya yang membaca sholawat dengan sir, pelan, lirih itu sholawat. Dan yang membaca dengan keras itu juga sholawat. Hanya saja yang ini metodenya dengan pelan, ini metodenya dengan kenceng. Ya sama-sama sholawatan. Seperti jika pada sholat kan ada yang kenceng, ada yang tidak kenceng. Itu masing-masing kalau itunya ya. Tetapi yang penting kita menjaga sholat. Nah yang ketiga tadi apa Pak Haji? Doa orang soleh yang masih hidup. Jadi kalau ada orang soleh kita minta doanya, Pak Ustadz mohon doakan ya, saya punya hajat ini. Nah mohon doa orang soleh yang masih hidup itu dibolehkan. Yang nggak boleh itu mohon doa orang soleh yang sudah meninggal. Karena orang meninggal kan tidak bisa mendoakan apa-apa. Orang meninggal tidak bisa mendoakan apa-apa. Kita meminta doanya kepada orang soleh. Para sahabat Nabi datang kepada Nabi meminta turun hujan, tawasul kepada Nabi saat Nabi masih hidup. Ya. Dalam hadis kan gitu, kami biasa meminta doa kepada Nabi agar turun hujan. Ketika Nabi tidak ada wafat, para sahabat minta didoakan oleh pamannya Abbas bin Abdul Muthalib, memintakan hujan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Abbasnya masih hidup radhiyallahu taala anhu. Nah itu ya. Jadi mudah-mudahan kita dapat memahami dengan baik. Quraisy li'anna Allah taala yahki anhum wa lam yusyrik ghairuhum fi hadhihi surah. Jadi Allah taala mengkhususkan suku Quraisy dalam surat ini, tidak melibatkan suku yang lain. Li'ila fi Quraisy li'anna Allah taala iftataha li surah biha, karena Allah memulai suratnya dengan Nah, ada beberapa hal yang perlu kita cermati. Apa saja faidah-faidah kita mempelajari surat Quraisy? Yang pertama, al-wajib 'alal 'abdi syukru nikmah wa syukru sahibiha wa dzalika bihifdhin nikmah wa adam istimaliha illa fi ma yurdillaha wal istikthar min at-ta'ati qadra imkan. Surat Quraisy ini di antara faidahnya adalah bahwa setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita wajib disyukuri. Bukan hendaknya, tapi wajib disyukuri. Apa dalilnya? Falyabudu rabb hadzal bait. Itu fa-nya dan lam itu lamul amr. Artinya apa? Beribadahlah kepada Allah. Karena apa? Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Karena Allah telah memberikanmu makanan dari sebelumnya kelaparan. Dan Allah telah memberikanmu keamanan dari sebelumnya rasa takut. Jadi nikmat terbesar manusia adalah satu, terbebasnya dari belenggu kelaparan, dan yang kedua, terbebasnya dari belenggu ketakutan.
Nikmat lahir batin terbesar, satu nikmat makan, kedua nikmat aman. Kalau orang sudah aman, sudah makan, Pak, udah itu mah. Yang lain-lainnya mah tambahan saja. Ya. Yang penting aman, kedua ayam makanan. Pemerintah manapun, rejim manapun, sistem apapun, kalau menjamin untuk rakyatnya dua ini, makan gampang, keamanan ada, udah itu. Itu pemerintah seperti itu akan dicintai rakyatnya. Dan Soeharto menggunakan metode ini. Saya pernah ngobrol dengan orang lama lah, militer orang lama. Dia katakan bahwa Soeharto itu menjamin dua hal, satu stabilitas pangan, yang kedua stabilitas keamanan. Sehingga negara itu loh jenawi lah begitu. Dengan catatan lain-lain kata. Saya bilang ada betulnya. Mungkin Soeharto di tengah malam tadabbur surat ini. Mungkin ya. Saya tidak mengangkat Soeharto bagaimana, tapi kita memberikan haknya bahwa orang yang memberikan keamanan dan makanan kepada siapapun, baik rakyat ataupun bukan lain rakyat, maka itu adalah dua nikmat lahir batin yang terbesar. Kita bisa makan, alhamdulillah. Kita aman, alhamdulillah. Itu dua kenikmatan yang wajib disyukuri. Syukurnya apa? Falyabudu rabb hadzal bait. Sembahlah Allah. Karena apa? Karena Allah telah memberimu dua nikmat. Nikmat lahir yaitu makanan, nikmat batin yaitu keamanan. Sok ayeuna makanan balantrak, tapi teu aman. Takut, Pak. Kalau merasa tidak aman, jadi hipertensi. Yang kedua aman tapi tak ada makanan, itu juga repot. Aman sih aman tapi makanan susah, nggak bisa makan, itu juga petaka buat manusia. Kebalikannya, makanan banyak tapi tidak aman. Nyocol sambal terus perang, air rudal di luhur, namanya sambal kan tidak aman juga. Nah gitu, Allah menjaminkan dua nikmat itu agar apa? Falyabudu. Syukuri dengan apa? Ya'budu dengan ibadah. Syukur itu dengan ibadah, bukan dengan yang lain-lainnya. Indang qita'il asbabil madiyah indal ibadi tanzilu al maunah wan nasr ilahi. Kalau kita asbabiyahnya itu tertahan, asal kita beribadah kepada Allah, maka maunah akan turun, pertolongan akan turun. Mohon maaf, ini kritik juga kepada tradisi kita. Di perkampungan, di kota mungkin udah nggak ada. Orang tuh kadang takut lapar, takut kelaparan. Akhirnya mereka melakukan hal-hal yang tidak logis, tidak masuk akal. Dengan apa? Memberikan sesajen kepada penunggu beras di guha. Kebiasaan. Itu teh pabeasan. Karena orang takut lapar, akhirnya tidak masuk akal, tidak logis. Memberikan sesajen berupa kemenyan dan segala macamnya di goa, ngajaga beas, beasnya terkurang-kurang. Itu adalah kemusyrikan. Karena apa? Karena dia memberi sesajen kepada jin, kepada makhluk, ya. Itu tidak diperkenankan. Karena rasa takut tidak mendapatkan makanan. Indal qita'il asbabil madiyah indal ibadi tanzil maunah wan nasr ilahi. Jadi saat asbabiyah itu terputus atau terhenti, Allah menurunkan maunahnya. Kalau untuk para wali itu karomahnya. Kalau untuk nabi itu mukjizatnya. Kalau untuk orang biasa itu maunah. Saat asbabiyah tidak berlaku, Allah turunkan maunah, Allah turunkan karomah, Allah turunkan mukjizat. Contohnya apa? Kita misalkan mau musibah tabrakan atau di pinggir jurang, tiba-tiba kita bisa lompat. Asbabiyah mah nggak bisa kita. Asbabiyah mah dari jurang ke jurang itu tidak bisa lompat, gimana caranya? Sababiyah itu nggak berlaku. Nah, saat hukum sababiyah tidak berlaku, maka Allah turunkan maunah dan karomahnya. Tiba-tiba kita celang bisa ngacelang ke bukit selanjutnya. Itu namanya karomah kalau kita waliullah. Itu namanya maunah kalau kita orang biasa. Itu mujizat kalau dia seorang nabi. Makanya saya pernah sering ulang-ulang yang namanya kesaktian khawarikul adah dalam Islam itu ada. Ahlus sunnah wal jamaah menetapkannya. Akan tetapi khawarikul adah itu ada 5. Mukjizat untuk nabi, irhas untuk nabi sebelum jadi nabi, karomah untuk wali, maunah untuk orang biasa, dan yang terakhir sihir. Nah, sihir ini yang diharamkan dalam Islam. Karena dia bukan dari Allah, dia dari setan dengan ritual-ritual tersebut.
Nah, berikutnya akibatul hasadi wa syu'muhu ala sahibihi li anna abrahah hasada Quraisy ala hajjin nas li ka'batihim. Ini ada pelajaran bahwa sifat hasad dengki itu akan berujung kepada kehancuran. Abraha itu menghancurkan Ka'bah awalnya karena iri dengki. Dia itu kan berkuasa di Yaman. Orang-orang pada berhaji ke Ka'bah. Dia pikir begini, saya mau hancurkan Ka'bah, nanti bikin yang semisal dengan Ka'bah di Yaman, biar orang hajinya ke Yaman. Dibikinlah sebuah gereja namanya Kules. Kules itu gereja megah bertahtakan emas berlian di Yaman, supaya orang tidak ke Ka'bah. Kadia wae wisata mah kadia ke Yaman, dialihkan Ka'bah nanti. Tapi orang masih ke Ka'bah juga. Wah, iya mah kudu dirungkatkeun ya Ka'bah teh. Dihancurkan. Nah, ketika mau dihancurkan, Allah hancurkan. Tapi hikmahnya adalah lihatlah hasad. Hasad ketika menguasai seseorang itu apapun dia akan berbuat yang tidak masuk akal sekalipun. Dan setiap nikmat ada hasadnya. Ya. Hadis Nabi, kullu dzi nikmatin mahsud. Setiap nikmat Allah ada saja pendengkinya. Setiap nikmat ada saja. Makanya jangan sering-sering nge-share nikmat di media sosial. Karena ada selalu orang yang mendengkinya. Nikmat apapun. Rumah baru pasti ada pendengkinya. Kendaraan baru pasti ada pendengkinya. Istri baru ada juga pendengkinya pasti itu. Aduh, saya tahu Sekawin dewa. Sekawin dewa itu pendengkinya. Kan itu kaidah. Rasul bersabda demikian. Kullu dzi nikmatin, setiap orang yang mendapatkan nikmat mahsud, ada saja pendengkinya. Jangan sering-sering nge-share banyak nikmat di media sosial. Khawatir pendengkinya tambah banyak. Ya. Makan di-share. Eta teh naon cumi jeung peuteuy tadi share itu kan wah ini orang banyaknya kabita. Akhirnya hasad dan sebagainya. Umroh ya, kemudian slip gaji di-share foto. Itu membuat orang hasad dan dengki. Dan hasad itu bisa jadi menyalurkan penyakit ain dari setan ya. Itu kan wasilahnya karena hasad, karena pandangan ya. Pernah kita bahas dulu. Yang keempat, raqib niyataka daiman fahiyas sabil ilal khair. Perhatikan niatmu senantiasa agar itu sampai kepada kebaikan yang kamu inginkan. Ya, di sini ada ajakan dari penulis. Perhatikan bagaimana Allah mengajak atau mengazab ashabul fil ya. Abrahah, bagaimana Allah mengazab Abrahah karena hasadnya, karena iri dengkinya ingin menghancurkan Ka'bah. Ambisi menghancurkan Ka'bah itu karena dengkinya orang-orang datang ke Ka'bah. Walam yu'adzib wa yuhlik Quraisy ma'anahum mala'ul Ka'bata bil ausan. Tapi Allah tidak mengajab orang Quraisy padahal di Ka'bah itu berhala banyak banget. 360 berhala di Ka'bah itu. Orang Quraisy minuhan Ka'bah ku berhala teu diajab ku Allah. Tapi Abraha dengki ke Ka'bah diajab langsung. Berarti itu dengki dahsyat sekali itu. Dengki itu dahsyat sekali pengaruhnya. Kenapa ingin menghancurkan? Karena dengkinya. Dengki itu kan, definisi dengki itu adalah iradatu zawali nikmati indal abdi. Keinginan agar nikmat orang itu hilang darinya. Baik pindah kepadanya atau pindah kepada siapapun. Yang penting mah orang tidak punya nikmat. Orang beli kulkas, orang dengki mah pokoknya mah kulkas eta ulah aya di imahna kumaha carana? Sing kapalingan, sing kahuruan, sing aya mau atawa sing rusak kulkasna. Pokoknya ulah aya kulkas di imahna. Itu orang dengki. Baik pindah ke dia kulkasnya atau pindah ke orang lain. Orang dengki. Pokoknya mah eta ulah beli mobil deui, ulah pokoknya. Kumaha we sing kapalingan mobil sing kahuruan, sing kacilakaan kadang. Nauzubillah ya. Itu orang dengki. Makanya ketika Abraham mendengki Ka'bah dan membangun saingannya di Yaman, Allah sikat langsung. Tapi orang Quraisy minuhan Ka'bah ku berhala, tidak Allah azab. Dan nanti berhala mah dihancurkan sendiri oleh orang mereka saat mereka masuk Islam. Itu metode dakwah Nabi. Ka'bah dihancurkan oleh berhala dihancurkan oleh orang-orang Quraisy saat mereka menjadi ahli tauhid setelah Futuh Mekah. Nabi tidak perlu nyuruh orang hancurin berhala. Nanti juga kalau sudah masuk Islam dihancurin sendiri.
Begitu juga tempat maksiat tidak perlu dihancurkan. Nanti juga orang ahli maksiat kalau bertobat kepada Allah dihancurkan sendiri. Ya, itu metode dakwah beliau. Wa dzalika li anna ashabal fil kana niyyatuhum mutakhrib wa amma Quraisy fa niyyatuhum mutaqarribillah. Karena Abraha punya niat dengkinya itu menghancurkan Ka'bah, adapun orang Quraisy mengisi berhala dengan Ka'bah dengan berhala, tujuannya itu taqarrub kepada Allah tapi caranya salah. Orang Quraisy ingin mendekatkan diri kepada Allah, caranya salah dengan minuhan berhala. Abraha ingin memiliki Ka'bah karena kedengkiannya. Allah hukumnya beda-beda. Allah hukum mereka dengan cara berbeda. Walakinum akhta'ut thariq as-sahih. Dan yang terakhir itu ada penegasan di surat berikutnya nanti, surat Al-Fil, tentang kelanjutan dari kisah orang Quraisy ini ya. Tadi sudah kita bacakan sedikit kisahnya tentang penghancuran Ka'bah oleh Abraha. Itu tadabbur surat Quraisy yang pada intinya adalah bahwa Allah telah memberikan kita nikmat terbesar, nikmat lahir, nikmat batin. Nikmat lahirnya makanan, nikmat batinnya adalah rasa aman. Agar itu menjadi kewajiban syukur buat kita. Falyabudu rabb hadzal bait. Ya, jadi nikmat apapun wajib kita syukuri. Maka ada yang bertanyakan satu saja mungkin. Itu tentang sholawat Nabi itu Ya. dalam ayat kan selalu disambung dengan kama sholawata ala Ibrahim wala Ibrahim. Apa itu ke Ibrahim itu masuk sholawat juga? Ya, itu namanya sholawat Ibrahimiyah. Sholawat Ibrahimiyah itu dianjurkan. Kalau kita banyak waktu, sholawatnya sholawat itu malah. Oh gitu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shollaita. Itu namanya sholawat Ibrahimiyah. Kalau sholawat Jibril itu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu juga dianjurkan. Kalau mau yang singkat, padat, kemudian sesuai dengan referensi yang sahih, itu ada hadis. Sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, kami ingin bersalawat kepada Anda, tapi caranya bagaimana? Kalau salam kami sudah tahu. Arafna kaifa nusallim alaik. Kami tahu cara bersalam kepada Anda, yaitu assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, atau assalamualaikum warahmatullahi. Kami tahu cara bersalam, tapi kami tidak tahu cara sholawat. Gimana ya Rasul salawat kepada Anda? Yang Nabi ajarkan itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Itu salawat yang paling padat, singkat, sahih, valid, dan itu langsung dari Rasul SAW dalam hadis sahihnya. Jadi kalau kita mau salawat, saran saya mah amalkan yang itu aja, yang ada dalam hadis itu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Itu salawat yang paling ajib lah, yang paling mantap gitu. Mau 1000, 2000, 3000 sebanyak-banyaknya, karena perintahnya shollu alaihi wasallimu taslima. Kalau orang mau mencari jalan thariqat, sampaikan aja, Pak, nggak usah thariqat, salawat aja yang banyak. Itu mencukupi ya, mencukupi dari segala macam aliran-aliran zikir atau salawat saja. Itu sudah cukup. Tidak usah merepotkan diri dengan berbagai macam yang aneh-aneh, cukup aja salawat beribu-ribu. Itu sudah lebih dari cukup. Jadi salawat di ada stiker di mobil ini. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Iya, itu sama dengan salawat yang tadi, hanya ditambah redaksi saja, wa barik dan berkahi, sama. Ya, Soalnya kita perbanyak salawat, mudah-mudahan menjadi keberkahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alaikum minkum wa barakallahu fikum wa hakum min rabbikum wal khatam min syaitan wa taufiq illa billah wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta